kita hidup ikut dengan kayak kita itu kayak saya tuh merasa selalu insecure gitu. Insecure kan? Insecure. Oke. Kok saya malah jadi nggak bahagia, saya kok malah jadi tertekan gitu. Dan saya kok jadi insecure ya terhadap terhadap pencapaian orang lain gitu. Sampai pada akhirnya saya itu mikir, ya memang kalau kita hidup ikut perspektif orang lain, ikut pencapaian orang lain, ikut standar dari orang lain itu sendiri, ya kita nggak akan pernah bisa bahagia ya, karena standar orang itu beda-beda. Mungkin kayak saya, misalnya si A standar, misalnya kayak di kelas gitu, misalnya ada ranking 1, 2, dan 3, misalnya kayak standar si A itu ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa sekolah, saya bisa mendapatkan, dengan sekolah kita mendapatkan karakter yang baik, ilmu yang luas dan lain sebagainya, tanpa saya harus ranking 1 paling pintar dan lain sebagainya. Terus standar si B, ya enggak lah, sekolah itu minimal saya harus bisa terkenal di kalangan anak-anak, terus juga dengan prestasi yang baik, terus ya minimal ya kita pokoknya dikenal oleh satu sekolahan gitu. Terus standar si C, oke, berarti saya sekolah itu berarti harus pintar, saya harus ranking 1 terus gitu. Ya kita nggak bisa menyamaratakan standar, karena standar orang pun udah beda, itu padahal baru 3, belum kalau kita cari validasi kan otomatis kita harus bisa menyamaratakan pemikiran mereka terhadap diri kita. Ya kita nggak akan pernah bisa, orang standar dari 3 aja udah beda-beda, apalagi kita mau nyuruh semua orang untuk mengakui itu, paling seperti itu sih. Terus bagaimana saya, ya seperti omongannya Dava, ya benar, kita harus bisa menerima sakit hati itu sendiri. Mungkin kalau saya di sini tuh posisi ya saya oke lah, saya udah bisa berpikir seperti itu, otomatis saya udah memaafkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, entah itu kesakitan, luka, dan lain sebagainya, kesedihan itu ya memang harusnya kita harus bisa menerima gitu. Benar kata omongan Dava gitu, karena kalau kita belum bisa menerima segala sakit hati yang telah diberikan kepada diri kita sendiri, ataupun karena penyebabnya diri kita sendiri oleh pikiran-pikiran kita, perspektif kita terhadap diri kita sendiri, ya kita nggak akan pernah bisa bahagia gitu. Karena kunci dari bahagia kan kita memaafkan gitu. Mungkin karena kita sakit hati, kita itu nggak bisa sepenuhnya menghilangkan luka tersebut ya teman-teman, tapi dengan kita memaafkan, dengan kita menerima segala kesakitan tersebut, ada suatu perasaan yang nggak ganjel dalam diri kita, yaitu lega. Kita merasa lega gitu. Kita merasa kalau kita masih sakit hati, misalnya saya masih sakit hati sama Jinul misalnya ya, lah otomatis kan karena saya masih ada rasa marah, belum memaafkan, otomatis akan kepikiran terus gitu setiap hari, dan itu nggak akan pernah bisa membuat kita tenang gitu. Tapi kalau saya udah memaafkan, kita udah bisa memaafkan, ya kita biasa aja, kita ya sudah, kita tidak akan pernah memikirkan lagi, malahan kita akan mendapat pembelajaran gitu. Ya jelas kunci dari memaafkan juga kembali lagi tadi menerima. Sebelum kita memaafkan, kita harus bisa menerimanya dulu. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung bisa memaafkan gitu, karena yang namanya memaafkan ya kita harus menerima segala kondisinya, mau kayak gimana pun itu, seperti itu. Dan menurut saya kalau kita seandainya tidak memaafkan orang lain yang menyakiti kita, nggak pernah merasakan bahwa kita telah menyakiti, dan mereka bahkan berpikir saya tidak pernah melakukan gitu. Dan buat apa kita memikirkan ketika orang lain tidak memikirkan hal tersebut, kayak buang-buang tenaga kita aja sih. Dan hal tersebut juga malah membuat kita rugi, seperti itu loh. Iya, kita melelahkan diri kita sendiri. Kita bikin repot diri kita sendiri lah, bisa dibilang seperti itu. Buat apa seperti itu? Padahal kan kayak Tuhan aja Maha Pemaaf, terus kenapa kita sebagai
yang diciptakan olehnya kita tidak mau memaafkan seperti itu. Kesannya kalau kita nggak mau memaafkan itu sombong banget gitu. Iya. Kadang kan orang itu paling gengsi pada dua hal. Yang pertama itu meminta maaf, yang pertama itu meminta maaf, yang kedua itu kayak berterima kasih ya. Dan menurut saya kalau hasil tersebut kan hasil dari interaksi dengan lingkungan gitu. Sakit hati itu adalah interaksi yang timbul dari lingkungan dan menurut saya. Dan interaksi tersebut ditimbulkan dari dua faktor, yaitu yang pertama bisa jadi disebutkan karena lingkungannya, yaitu disebut dengan paham determinis, dan yang kedua karena hasil dari pola pikir kita sendiri, dan itu menurut saya juga disebut dengan hasil atau paham posibilis gitu. Dan paham posibilis tersebut menurut saya adalah hal yang paling benar, ada hasil dari pemikiran kita sendiri, sakit hati yang kita lakukan gitu. Udah, ini kan Oke. Enggak, udah maksudnya dari tadi kita udah bicara tentang sakit hati ya. Iya. Namanya sakit hati datang karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu penting gitu. Gak Betul. cuma mencintai orang lain. Buat apa Betul. kita mencintai orang lain tapi kita gak mencintai diri kita Iya. sendiri ya. Betul Nah, sekali. terus ini hal yang paling sepele, iya enggak? Iya. Hal yang paling sepele, yang paling mendasar. Nah, kira-kira menurut kita sendiri kan pasti punya versinya masing-masing gitu. Gimana sih cara kita mencintai diri sendiri? Mungkin menurut saya dengan cara tidak membanding-bandingkan, menurut Dava nanti dengan cara menghargai potensi diri sendiri, mungkin cara ini nanti lain lagi. Ya pasti semuanya bervariasi, berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi nggak bisa semua teori kita gunakan ke diri kita sendiri gitu. Betul. Karena Iya. itu Itu pengalaman. itu pengalaman, jadi kayak bisa dibilang cocokologi ya. Iya. Betul. Cocokologi. Nah, kalau menurut Indi sendiri gimana nih cara kita mencintai diri sendiri? Nek, menurut saya cara mencintai diri sendiri kan kita memaafkan segala kesalahan. Setelah kita bisa memaafkan, kita menerima diri sendiri itu apa adanya. Kita kan misalnya kata orang kita itu misalnya jelek, kata orang oh dia bodoh dan lain sebagainya. Setelah kita kan pasti awal kita akan melalui proses sakit hati ya. Oh kok orang-orang bilang gini ya, emang saya gitu ya. Mesti kan kita akan ada ya bilang gitu. Terus ya setelah itu ya kalau kita sudah bisa menerima, oh ya ternyata mungkin saya memang seperti itu ya, mungkin berarti saya harus bisa introspeksi gitu. Setelah bisa menerima, lalu kita bisa memaafkan diri saya yang seperti ini dan memaafkan orang-orang lain di sekitar saya dengan omongan-omongan mereka yang nggak akan pernah bisa kita kontrol Dan gak ada habisnya. ya. Jadi ya setelah melewati dua proses tersebut, 3 sih malahan dari sakit hati, terus menerima, terus memaafkan, kita bisa mencintai diri sendiri seperti itu. Mantap banget, keren. Nah, kalau Dava sendiri gimana? Kok kenapa sih? Kalau menurut saya untuk apa Mbak tadi mencintai diri kita sendiri? Sampai proses Iya. itu. Oke, Jangan kalau mencintai orang lain terus. buat saya mencintai diri saya sendiri adalah dengan cara saya menanamkan rasa bersyukur. Karena dengan cara saya menanamkan rasa bersyukur, saya bisa melihat oh ada orang yang lebih Iya sih. sakit daripada saya, lebih menderita daripada saya, dan lebih dijatuhkan daripada saya. Di luar sana pasti banyak. Nah, Iya. jadi menurut saya salah satu dari cara saya menanamkan untuk mencintai diri saya sendiri adalah dengan cara saya bersyukur terhadap atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri saya sendiri. Seperti itu. Kalau menurut Dinul gimana? aku sendiri ya, kan tadi beberapa udah ada sih kayak yang bersyukur, menerima itu kan udah dibahas ya. Itu juga saya sebenarnya kayak gitu ya, biar kita bisa mencintai diri saya sendiri. Coba kalau saya juga kayak gini, kita jangan terlalu sering, ya jangan sih membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu hal yang paling sering orang lakukan. Kok aku bisanya cuma kayak gini ya, sedangkan orang lain gitu. Itu malah justru kayak menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Justru nanti ketibanya kita kayak sering menyalahkan diri kita sendiri, kita sering benci dengan diri kita sendiri. Jadi janganlah kalian membanding-bandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Karena setiap
setiap manusia itu punya passionnya masing-masing. Cuma bagaimana mereka mau mengembangkannya atau tidak seperti itu. Jika kalian terus berada dalam kubangan tadi, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa mengembangkan potensi kita, malah justru kita stuck. Karena kita terlalu terbelenggu dengan ucapan sepele tadi seperti itu. Terus yang kedua, hal yang sangat sepele banget, tapi benar-benar sering diremehkan gitu. Kayak kita itu seharusnya kalau hidup ya, dalam diri kita sendiri kita harus mengapresiasi potensi diri kita sendiri, prestasi diri kita sendiri, sekecil apapun itu. Jangan sampai kita kayak acuh terhadap potensi diri kita sendiri. Kita terlalu insecure sehingga kita lupa dengan potensi diri kita sendiri gitu. Insecure boleh, tapi jangan terus-menerus insecure, karena jika kita terus-menerus insecure, ya kita nggak sadar dengan potensi diri kita sendiri gitu. Hal sekecil apapun harus kita apresiasi. Entah itu misalnya saya sendiri satu hari bisa baca 5 halaman saja, orang lain mungkin bisa baca 10 halaman, bisa baca 1 buku mungkin ya. Ya gak apa-apa, kita bisanya segitu ya kita apresiasi dulu. Siapa tahu nanti dengan cara kita mengapresiasi dengan itu kan nanti kita bakal lebih semangat tuh. Oh, saya sudah bisa segini, besok saya harus bisa lebih lah, biar nanti pengetahuan saya meningkat gitu. Hal kecil seperti itu perlu kita apresiasi, walaupun sekedar membaca buku. Kalau enggak semisal kita bisa masak, walaupun masakan kita gak enak banget, walaupun masakan kita bisa dibilang dimakan itu ya gitu-gitu aja, kurang menambah selera makan kita, ya kita apresiasi. Paling enggak kita sudah melewati beberapa proses dan kita sudah bisa menyajikan dari bahan mentah ke bahan matang seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu benar-benar perlu diperhatikan. Jangan sampai karena hal-hal tadi teman-teman jadi nggak mencintai diri kita sendiri gitu. Iya sih, benar banget. Maksudnya kayak yang kenapa kalau kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri, kenapa kita harus meminta dari orang lain, membandingkan dengan orang lain gitu. Kalau kayak yang saya tadi bilang, kalau kita hidup ikut standar-standar dari orang lain ya kita akan lelah, kita nggak akan pernah bisa mencintai diri kita sendiri, kita kan nggak akan pernah bisa mengapresiasi diri kita sendiri dan menggali potensi apa yang ada dalam diri kita, karena kita terlalu sibuk membandingkan diri kita, apa yang ada dalam diri kita dengan orang lain seperti Terus, itu. Kadang juga ada yang gini kadang wajarlah saya nggak bisa gini-gini, kan saya punyanya kemampuannya ini aja gitu, dan dia kan punya kemampuan itu, dia punya sarana dan prasarananya dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya enggak teman-teman, itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman terus kayak gitu ya teman-teman akan gitu-gitu aja gitu, kalian nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Tapi cobalah kalian berubah pikiran kalian dengan cara, oh saya ini mungkin kurang bisa karena mungkin saya bisa ini tapi kurang dikembangkan karena saya selama ini kurang malas. Nah, bagaimana cara PR-nya itu, bagaimana cara kita bisa menghilangkan rasa malas itu? Nah, biasanya orang malas itu lebih suka kayak mencari jalan keluar yang simple, yang mudah, yang nggak bertele-tele seperti itu. Kayak yang dibicarakan sama Bill Gates kalau nggak salah. Beliau itu lebih suka Bill Gates loh, nggak ide loh. Bill Gates itu lebih suka mencari orang-orang yang malas, karena orang-orang yang malas pasti akan mengerjakan sesuatu itu dengan alternatif yang mudah gitu, yang cepat gitu, karena bertele-tele. Dan menurut saya kalau kan dari tadi kan Mbak Indi dan Mbak Dil mengatakan bahwa kita itu harus mengapresiasi potensi diri kita gitu. Kalau menurut saya mengapresiasi itu tidak harus kita memiliki prestasi, kita tidak harus memiliki sebuah potensi diri seperti menyanyi atau kita seperti memasak atau tentang suatu keahlian gitu. Mengapresiasi itu menurut saya cukup dengan kita melakukan sebuah kebaikan yang kecil, contoh sekali dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan suatu kebaikan. Kita bisa menghargai dengan cara kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan kebaikan itu. Terus kita melaksanakan seperti ibadah tepat waktu kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu kan suatu kebaikan ya. Itu kita bisa mengapresiasi hal tersebut terhadap diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi misalnya belajar juga kan, itu belajar juga perlu kita apresiasi. Ya, kalau kita punya semangat untuk belajar, kita perlu mengapresiasi itu gitu. Jadi nggak selamanya teman-teman yang diapresiasi itu hanya prestasi.
nggak hanya prestasi aja gitu. Itu gitu guys, ya kan teman-teman. karena kita kan mengapresiasi diri kita sendiri dan apresiasi itu bentuk dari kita mencintai diri kita Cuma sendiri seperti itu. mindset Kayak orang lain ya emang iya nek mindset orang lain kayak semua Karena kayak tentang prestasi. prestasi dan lain sebagainya, padahal ya enggak, dengan kita menjalani kehidupan kita sebaik mungkin, dengan kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin, dengan kita enggak memikirkan orang-orang yang dalam tanda kutip itu enggak guna pada kita, itu juga bentuk apresiasi karena itu menghindarkan kita dari sakit hati seperti itu. Karena mengapresiasi itu konteksnya sangat luas ya. Betul. yang jelas jangan lupa menghargai diri sendiri. Iya. Pokoknya ya setelah kita ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, jadi kita bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwa mencintai diri sendiri itu ya sebuah proses gitu. Kita semua nggak ada yang langsung bisa Instan. iya dengan instan langsung kita bisa menjadi seperti ini. Kita bisa duduk seperti ini bertiga ngobrol pengalaman dan lain sebagainya, membicarakan tentang sakit hati itu ya juga butuh proses, dan prosesnya itu ya dari sakit hati itu sendiri ya teman-teman. Jadi ya jadi dari pengalaman gitu, pengalaman kita sakit hati, terus habis itu kita belajar kita bisa menerima diri kita sendiri, habis itu kita lalu bisa mencintai diri kita sendiri ya. Ya mungkin Kalau aku sendiri sih pesannya jangan lupa hargailah diri kalian sendiri. Jadi sekecil apapun hargailah itu. Jangan sampai kalian terlalu menghargai orang lain sampai lupa menghargai diri sendiri. Ingat itu penting banget kalau menurut saya sendiri sih. mungkin pesan-pesan terakhir dari closing statement Iya. dari Alfa. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan terima kasih kepada Mbak Indi dan Mbak Dinul atas waktu yang telah diberikan kepada saya duduk di sini. Dan tentunya saya duduk di sini tidak semata-mata saya lebih dari teman-teman semua, karena saya juga sedang belajar, sedang menempuh pencarian ilmu, pencarian pengalaman terhadap diri saya sendiri. Jadi menurut saya semua itu kita lewati dengan cara belajar, dengan cara berpengalaman, dengan cara kita perasaan terhadap diri orang lain, sehingga kita akan merasakan bahwa sebenarnya itu kita itu sangat berharga, sebenarnya itu kita itu sangat seperti mutiara gitu, mutiara sangat sulit didapatkan. Karena kita tidak bisa disamakan, karena kita memiliki diri kita sendiri, karena kita tidak bisa hidup itu tidak pernah bisa tidak bisa ini Mbak Indi harus sama dengan saya harus sama dengan Mbak Indi, itu tidak bisa, karena ya saya adalah saya, Mbak Indi adalah Mbak Indi, teman-teman semua adalah teman-teman semua. Jadi silahkan kalian mencintai diri kalian sendiri dengan selalu melakukan kebaikan terhadap diri kita dan kepada orang lain. Kemudian saya juga berpesan, mari kita bersama-sama buat mencari pengalaman dengan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting, pendidikan itu sangat berharga. Oke? Pendidikan bukan hanya untuk mengejar pekerjaan saja gitu, tapi pendidikan itu sebagai kayak ajang kita untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Dan pastinya sehingga kelak nanti apa yang kita dapatkan dapat berguna untuk orang lain. Betul, dan pastinya nantinya pendidikan kalian yang dapatkan tentunya akan menaikkan derajat kalian baik dalam lingkup masyarakat ataupun dalam nantinya kita di akhirat gitu ya teman-teman. Pokoknya pendidikan pokoknya yang kita maksud konteks di sini itu pendidikan bukan selalu pendidikan formal ya, tetapi kan pendidikan itu kan belajar, proses belajar. Jadi kayak dimanapun kita itu harus belajar, dan hidup itu memang sebuah pembelajaran seperti itu. Karena dengan segala pengalaman kita akan tahu, karena hidup itu kita mencoba lalu mendapatkan pembelajaran. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita itu tidak akan pernah mendapatkan pembelajaran gitu. Dan terakhir pesan saya mau satu lagi. Yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing yang mungkin udah saya bicarakan dari tadi, yaitu kita itu nggak perlu insecure dengan standar-standar yang dibuat oleh orang lain. Kita harus bisa jadi diri kita sendiri, kita harus menjalankan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita sendiri dan sesuai dengan hati kita sendiri. dan harus
Sekali lagi dari saya dua kali lagi dari saya. Yang pertama itu jadilah diri sendiri, karena hal yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah ketika kita menjadi diri kita sesuai dengan versi diri kita sendiri. Yang kedua, cintailah diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain, karena setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita bakal bisa mencintai orang lain itu dengan baik. Kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri, maka jangan dulu mencintai orang lain. Seperti itu. Mbak ini. Beneran yang maker dia kan kelar itu ngomong apa? Satu kali lagi, tetap semangat. Gue terakhir bang, gue closing. Yang aku closing ya. Terakhir dari saya, ketika kita mencintai diri kita, tentunya kita juga harus menjaga raga kita kan, ya teman-teman, ya enggak? Yeah. Kalau kita raganya juga enggak baik ya, tentunya psikis kita juga enggak baik gitu. Jadi raga kalau psikis jadi apa? Raga psikis kan mental. Psikis mental, hati. Raga bentuk fisik. Raga itu kan, nah, ini saya tekankan, raga itu adalah fisik kita, tubuh, anggota badan, otak, lambung, kemudian paru-paru dan teman-temannya. Kemudian psikis kita adalah mental kita. Kalau kita tidak menjaga raga kita ya juga percuma gitu loh. Jadi menurut saya teman-teman, saya memohon, tentunya saya di sini tidak menyarankan. Ya memohon juga menyarankan. Kemudian saya juga di sini tidak memaksakan, tidak mengharuskan. Cuma saya di sini berbicara bahwa yuk kita berubah dari seseorang yang merokok kepada seseorang yang benci terhadap rokok gitu. Karena apa? Karena menurut saya rokok itu bagi generasi muda. Lah kan bahasa gitu rokok. Ya itu saya nanti akan menjelaskan bahwa tadi saya menjelaskan ketika kita mencintai harga. Oke teman-teman, kalau terakhir dari saya itu kita itu nggak akan pernah bisa bahagia kalau hidup kita itu ya berdasarkan standar-standar yang dibuat oleh orang lain, berdasarkan validasi orang lain terhadap kita. Jadi gitu ya menurut saya. Ayo Tuan Muda. Ya, ayo Tuan Muda selaku narasumber kita. Iya. Ya amin. Saya doakan juga Mbak ini dan Mbak Dino semoga mendapatkan sosok laki-laki yang Amin. baik. Menurut saya dari terakhir dari saya adalah ketika kita mencintai psikis kita mencintai mental kita, tentunya kita juga tidak bisa lepas dari psikis sama mental. Apa bedanya? Ya itu sama, psikis dan mental kita. Barani. Ya Allah. Baik, dari saya yang terakhir buat teman-teman semua, ketika kita mencintai mental dan psikis kita, atau menurut Mbak Dino psikis dan mental itu sama, ya emang sama sih ya Mbak. Itu ya kita juga harus mencintai raga kita tentunya gitu. Kalau mental kita bagus tapi raga kita jelek, ya percuma kita melakukan sebuah kebaikan gitu. Tentunya tidak akan mendukung dan tidak akan berjalan sesuai dengan bagaikan kaki kanan dan kiri. Tentunya kalau kaki kiri kita sakit, ya tentunya kaki kanan ya juga bakal tidak senada dengan kita melakukan perjalanan gitu. Jadi menurut saya yuk kita teman-teman semua kita bergaya hidup sehat dimulai dari sekarang. Dengan cara kita melakukan, tentunya ini nggak nyambung dari materi sebelumnya ya, tapi bagi menurut saya itu penting gitu loh, penting disampaikan karena hal ini tuh sudah menjalar ke semua usia gitu, bahkan usia anak-anak, usia generasi muda itu sangat ya seharusnya itu merupakan pionir bagi kedepannya negara ini, tapi malah menjadi sesuatu hal yang berjalan tidak sesuai dengan jalannya gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin saya di sini tidak semata-mata lebih dari teman-teman semua, karena saya juga belajar, karena saya sedang mencari pengalaman terhadap diri saya sendiri ya Mbak. Kemudian juga apabila saya terdapat tutur kata atau perkataan saya yang mungkin tidak sesuai dengan ilmu atau tidak sesuai dengan sebuah pengetahuan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena mungkin perkataan saya ya timbul karena saya rasa sendiri gitu, dan saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua gitu. Dan semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dari apa perkataan yang saya sampaikan gitu.
Seperti itu Mbak Indi dan Mbak Dinul, saya Iya. ucapkan terima kasih juga. Semoga mendapatkan jodoh yang Amin. idaman sesuai dengan kriterianya. Amin. Mbak Indi dan Mbak Dinul tidak mendoakan saya juga. Oh iya, aku lupa. Semoga ya Yang terbaik Iya, lah. yang terbaik buat Dava. Semoga dapat istri yang terbaik juga. Pokoknya Sesuai yang dengan terbaik. kriterianya. Oke, saya juga nanti di itu ya diundang lagi ya Mbak. Iya, siap. Oke, Oh, oke. bahasa lagi kita siap kok. Oke, siap. Silakan mau itu ditutup dulu. Ya kok nggak mau ditutup dulu. Ya jadi itu teman-teman, sharing-sharing dari kami, obrolan receh dari kami. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya, karena di episode selanjutnya kita bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang sudah ditulis di kolom Sekreto. Ya, Sekreto. Ya, jadi jangan lupa tetap semangat, cintailah diri kita sendiri. Terus jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jangan lupa makan makanan yang sehat, jangan lupa juga istirahat yang cukup, olahraga. Yang jelas jaga iman dan imun kalian, karena iman dan imun harus berjalan berdampingan. Iman tapi imunnya nggak baik, nanti juga kalian nggak bisa. Sebaliknya juga nggak bisa. Jadi semua harus imbang. Kayak adanya perempuan, ya ada laki-laki. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari kita bertiga. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah. Jadi tidak memungkiri kalau dalam pembicaraan kita tadi ada kesalahan. Tidak ada yang manusia itu sempurna. Yang sempurna hanyalah Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Salam bahagia. Selamat berjumpa lagi di The Jawara Show selanjutnya. Saya curang aja kalau